Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yanda bunda para pejuang PAUD di seantero tanah air, wabil khusus untuk para guru PAUD yang ada di daerah Garut dan sekitarnya yang saat ini tengah mengikuti kegiatan pelatihan penguatan BDR untuk guru-guru PAUD. Baik, pada kesempatan sesi kali ini, insya Allah saya akan melanjutkan materi yang kedua dalam pelatihan penguatan BDR untuk guru PAUD ini, yakni mengenai tips menggunakan media daring pada saat belajar dari rumah atau BDR. Atau ada juga yang menyebutnya PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Itu hanya pengistilahan saja. Nah, dan tema kali ini seperti yang bisa Yanda Bunda lihat, yakni mengenai tips menggunakan media daring saat belajar dari rumah. Berikutnya, saya ketengahkan terlebih dahulu, yakni biodata saya. Nama saya Irfan Fatur Rahman. Saya lahir di Ciamis pada tanggal 3 Mei 1989. Instansi tempat saya berdinas yaitu di STI Siliwangi Garut sebagai pengajar di sana. Saya berasal dari Sukawening. Kontak saya terlampir, email saya terlampir, dan di sini juga saya lampirkan medsos saya. Barangkali ada yang kepo mungkin ya dari Yanda Bunda sekalian yang ingin menelisik lebih jauh tentang saya, silahkan dibuka pada akun-akun medsos saya di sini. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan BDR ini. Sama halnya dengan ketika kita melakukan pembelajaran secara normal, dalam BDR pun ada yang harus dipersiapkan. Di antaranya harus ada perangkatnya, bisa lewat komputer atau yang paling lumrah sekarang familiar itu adalah menggunakan smartphone, ponsel ya atau HP. Dan yang ini yang paling penting yang kedua, pastikan koneksi internet Anda benar-benar stabil. Kemudian tempatnya disiapkan senyaman mungkin, durasinya juga berimbang kalau bisa ya. Jadi kalau pembelajaran normal berapa jam, berapa waktu, maka dalam pembelajaran BDR sekalipun itu diusahakan harus memiliki waktu yang sama, yang berimbang. Tidak karena kita dalam kondisi BDR kemudian pembelajaran hanya separuhnya saja, itu tidak berimbang ya. Nanti akan ada yang kurang dari sana. Kita coba sebisa mungkin mendekati pembelajaran normal seperti biasanya. Kemudian tetap jaga agar anak dan orang tua tetap enjoy ya, enjoyful, happiness tetap dijaga dalam kondisi pembelajaran walaupun dalam keadaan kita BDR di tengah pandemi ini. Saya langsung saja, kita akan coba membahas berikutnya tentang apa definisi dari kelas virtual ya atau kelas maya. Jadi kalau di sini bisa Yanda Bunda lihat, kelas virtual adalah ruang kelas tempat bertemunya pendidik dan peserta didik secara virtual atau maya. Jadi tidak nyata ya. Menggunakan aplikasi berbasis jaringan, baik itu internet ataupun intranet. Di sini ada gambarnya pendidik, ada materi yang akan disampaikan, kemudian ditengahi oleh aplikasi yang nantinya akan didiseminasikan atau disebarkan, didistribusikan kepada peserta didik. Kalau di sini ada operator yaitu sifatnya tentatif. Ketika memang dibutuhkan, maka operator ini akan sangat berfungsi, tapi kebanyakan kita masih bisa dihandle oleh pendidik atau guru itu sendiri. Apa saja yang bisa digunakan perangkat atau aplikasinya? Di sini ada banyak ya. Pertama, kita bagi dua klasifikasinya, ada perangkat kerasnya, pasti hardware-nya bisa berupa laptop, bisa tablet atau tab, bisa juga handphone ya, yang paling sederhana kita bisa memanfaatkan handphone yang biasa kita gunakan sehari-hari. Dan untuk perangkat lunak atau aplikasinya, di sini ada Google Classroom, Edmodo, kemudian Microsoft Classroom juga, ClassDojo, kemudian Microsoft Teams dan Schoology. Ya, ada beragam yang bisa kita gunakan. Nanti kita lihat kira-kira secara tipsnya mana yang bisa kita aplikasikan. Akan saya bahas di akhir. Berikutnya ada juga yang disebut dengan teleconference. Ya, ini yang dicoba untuk dikembangkan supaya bisa lebih mendekati kondisi normal, yaitu melalui teleconference, yaitu tatap muka virtual atau maya, ya tidak nyata, antara pendidik dan peserta didik secara sinkronus atau real time, secara waktu nyata pada saat itu juga, kurang lebih seperti itu.
dengan menggunakan aplikasi audio dan atau video. Jadi teleponan atau kalau kita biasa menyebutnya video call. Jadi memang kita pada waktu yang bersamaan. Beda dengan misalnya kalau yang tadi ada Classroom, Google Classroom, itu bisa dalam waktu yang tidak real time. Guru memberikan tugas kemarin dan siswa bisa melaksanakan tugasnya itu di waktu yang berlainan besoknya atau lusanya. Nah, tapi kalau telekonferensi itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan dalam satu waktu, real time ya, sinkronus. Aplikasi untuk video conference atau telekonferensi itu diantaranya ada Zoom, ada Cisco Webex, ada Google Meet, ada Skype, dan terakhir juga ada WhatsApp. Walaupun mungkin WhatsApp ini yang familiar, tapi sangat penuh keterbatasan ya. Untuk telekonferensinya dia dibatasi kalau tidak salah sekarang sampai maksimal 8 orang. Jadi untuk kelas yang isinya itu lebih dari 10 ya tidak bisa. Tapi itu salah satu alternatif yang bisa digunakan. Ya. Berikutnya ada etika yang harus kita jaga dalam berkomunikasi walaupun secara daring. Kurang lebih sama seperti kita melakukan komunikasi secara nyata. Di antaranya yaitu kalau berkomunikasi melalui audiovisual, melalui video misalnya atau telekonferensi, kita harus menjaga artikulasi, memilih gaya bahasa, itu ada yang baku, resmi, atau halus, atau sedang, atau santai ya, kita bisa menentukan sendiri. Masing-masing guru yang lebih tahu bagaimana pembawaan yang seharusnya ya. Kerapian penampilan juga harus dijaga karena ada tampilan lewat videonya ya. Kemudian ada ekspresi dan gestur, bagaimana layaknya kita mengajar di kelas. Kemudian juga alangkah baiknya menyisipkan animasi dan bumbu-bumbu yang menarik gitu dalam video kita ya dengan beberapa keahlian editing kemungkinan pastinya. Adapun kalau melalui komunikasi berbasis tulisan dengan via chat atau dengan SMS atau pesan mungkin ya. Nah, itu sebisa mungkin kita menghindari menyingkat kata yang bisa menimbulkan dualisme makna, ambigu gitu. Misalnya BGT bisa begitu, bisa banget. Maksud X gitu, bisa maksudnya. Banyak yang kurang paham X itu apa. KT bisa kita, bisa kata, bisa kutu gitu. BTL bisa batal, botol atau betul. KL, kalau, kali, kala itu ya bisa bermakna lebih dari 2. KMD ini bisa kemudian, komedi atau juga bisa Kemendikbud dan lain sebagainya. Usahakan tidak disingkat sebaiknya ataupun disingkat tidak menyingkat kata-kata yang mungkin menimbulkan makna ganda karena itu bisa ambigu bagi penerima pesannya ya. Itu salah satu atau diantara etika dalam berkomunikasi secara daring. Nah, berikutnya ada keunggulan yang harus kita kenal apabila kita memiliki surel, surat elektronik atau email ya. Di sini saya fokuskan yang berbasis domain Google Mail yang biasanya di akhirnya itu ada @gmail.com. Apa saja keunggulannya? Misalnya yang pertama, nanti kalau dari Google Gmail gitu ya, dari Gmail kita bisa mengakses yang namanya Google Drive. Apa keuntungannya? Di sana ada free storage ya, daya tampung yang gratis bisa mencapai 15 GB. Ini kurang lebih ibarat kita punya flash disk gratis ya yang bisa dibawa kemanapun, bisa dibuka dimanapun karena dia disimpannya di cloud gitu ya, di awan. Tidak dalam bentuk device atau dalam bentuk perangkat yang nyata, yang hardware, tapi dalam bentuk jaringan disimpannya. Kemudian dia juga bisa menampung beragam ekstensi atau jenis file ya, bisa spreadsheet, bisa teks, bisa PDF, bisa Adobe Illustrator, Photoshop, Sound ya, bisa video pun bisa dan ragam lainnya yang bisa disimpan di sana, bahkan bisa dibuka juga dalam Google Drive. Maka besar sekali keuntungan kalau kita coba memanfaatkan Gmail dengan mengakses Google Drive. Selain itu juga dari surel tadi, dari email, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya kelas virtual. Ya, ada namanya Google Classroom. Ya, seperti yang tadi di awal sudah disampaikan. Nah, Google Classroom ini coba mengakomodir bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam suatu kelas maya yang tidak nyata, tapi semuanya bisa tetap berlangsung ya, yang namanya komponen pembelajaran itu. Dan di sini saya juga coba untuk melaksanakan ini gitu ya, mengimplementasikan ini. Makanya nanti saya akan coba share kepada ayahanda muda sekalian link menuju ke Google Classroom yang insya Allah akan dimanfaatkan dalam
kegiatan pelatihan ini. Jadi nanti silahkan diakses linknya yang saya bagikan, kemudian nanti Yanda Bunda akan tercatat sebagai murid ya, tanda kutip, dalam kelas pelatihan ini. Kemudian ada juga yang namanya Google Form. Nah, ini salah satu yang paling banyak dipakai dari kita memiliki Surel. Dari Google Form ini kita bisa melakukan survei, ya, bisa disebar survei secara online. Kemudian bisa juga kita melakukan evaluasi online. Kalau biasanya kita menggunakan kertas, kita mengujikan, di Google Form ini kita bisa mengujikannya secara digital, ya. Nah, di sini saya juga sudah membuat salah satu bentuk Google Form dan bisa Yanda Bunda isi berupa isian identitas, ya. Jadi ada dua yang nanti saya bagikan, yaitu link Google Classroom dan juga link Google Form yang berisi identitas. Bagi yang belum mengisi, dimohon untuk mengisi ya dengan sejelas mungkin. Ini berfungsi untuk mencatat keikutsertaan Yanda Bunda dalam kegiatan pelatihan ini. Oke. Nah, dan yang terakhir, ini yang paling penting menurut saya, yaitu bagaimana kita memproduksi media belajar sendiri, ya, dan mendiseminasikan atau menyebarkannya, mempublishnya melalui media sosial. Ini menurut saya yang paling efektif, apalagi untuk pembelajaran anak-anak sekelas PAUD gitu, selevel PAUD. Mungkin Classroom itu lebih identiknya untuk pembelajaran anak-anak di usia yang sudah menjelang remaja gitu, di SD atau SMP. Tapi kalau kita memberikan berupa tampilan video melalui medsos, misalnya melalui kanal YouTube, itu anak-anak juga bisa untuk memanfaatkannya gitu. Nah, misalnya seperti yang pernah saya lakukan ya, pernah tidak banyak, hanya beberapa kali. Saya juga coba membuat. Di sini Yanda Bunda bisa mengunjungi kanal YouTube saya, namanya Abah Ivan, ya, A Raw Perspective of Edutainment di sini. Dan ada beberapa video yang sudah saya buat di sana dan bisa Yanda Bunda akses, mungkin bisa menjadi model. Tapi kebanyakan di sini untuk level menengah ya, dasar dan menengah. Adapun untuk yang khusus saat ini saya sudah buatkan, nanti saya akan tampilkan setelah ini. Jadi sekali lagi, selain memproduksi sendiri untuk mengolah kreativitas ya dalam media daring ini, menggunakan kanal YouTube ini diantaranya bisa untuk memberikan materi yang mungkin lebih masuk ke ranah siswa PAUD gitu, jenjang PAUD ya, dengan video-video yang sesuai dengan karakter perkembangan mereka, dibanding kita menggunakan Google Classroom atau misalkan dengan Zoom ya, atau dengan telekonferensi, itu biasanya agak sulit gitu, apalagi kita berpacu dengan kuota gitu. Nah, tapi kalau kita menyampaikan video, itu anak-anak juga sangat mudah untuk tertarik ke sana. Ya, makanya bisa jadi salah satu alternatif yang paling efektif menurut saya, kita memanfaatkan media kanal berbagi video ini, misalnya YouTube, untuk menyampaikan materi-materi PAUD pada anak didik kita. Nah, misalnya salah satunya yang akan saya tampilkan setelah ini. Ya, silakan untuk disimak, tidak panjang, hanya 5 menit, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi role model gitu, bisa menjadi salah satu minimal standar minimalnya begitu untuk Yanda Bunda dalam membuat sebuah video edukatif dalam pembelajaran daring bagi siswa-siswi PAUD kita yang tercinta. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Senang sekali hari ini Pak Ande bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua. Hari ini Pak Ande ingin ngajak teman-teman berpetualang. Wah, siapa yang pernah nonton film Dora? Oh iya, hampir semua ya suka. Siapa yang pernah nonton film Diego? Wih, hampir semua juga suka dengan Diego. Tapi kita hari ini kemana ya? Oke, Pak Ande mau berpindah dulu. Siap, 1,
2, 3. Wah, kita hari ini sudah ada di luar. Tadi kita ada di dalam ruangan ya. Hari ini Pak Ande sudah ada di halaman sekolah, bukan di halaman rumah. Nah, ternyata teman-teman, di halaman sekolah Pak Ande menemukan nih, kira-kira apa ya yang dipegang Pak Ande ini? Makin dekat. Nah, di sini ada pohon. Ini kira-kira apanya ya? Pohon apa dulu ini ya kira-kira? Coba lihat dan jeng. Kira-kira kalau ya bentuknya seperti ini, pohon apa ya? Betul, ini adalah jagung. Nah, ternyata teman-teman sekalian, jagung ini yang kalian suka sekali nih makannya, bagi yang suka, ternyata dia punya, betul, dia punya bunga. Kemudian punya apa lagi dia? Kira-kira? Ya, dia punya daun. Dan tentunya dia punya buah. Lihat teman-teman, ini ada rambutnya seperti rambut teman-teman. Coba lihat rambut teman-teman, kira-kira warnanya apa? Apakah sama dengan warna rambut ini? Dan ternyata ada juga yang warna ini. Kenapa ya berbeda antara rambut jagung ini dengan rambut jagung yang dipegang oleh tangan kiri Pak Ande? Betul, kalau ini dia sudah besar, sudah mau tua, jadi rambutnya sudah kering nih. Jadi warna hebat, warna coklat. Kalau ini masih muda, lihat. Dia kecil. Tuh. Ya, teman-teman coba lihat. Ini kita menemukan apa? Menemukan binatang ya. Kira-kira binatang apa ya ini? Maaf ya. Pernah lihat Ipin Upin kah teman-teman? Mencani bagaimana tidur Ipin Upin? Gitu ya. Ini kalau di Sunda namanya congcorang. Wah, luar biasa ya. Ada binatang di sini dan kita akan kembalikan lagi binatangnya. Oke. Oh, binatangnya. Luar biasa. Teman-teman sekalian, yuk saatnya teman-teman sekalian berpetualang di halaman kalian. Dan nanti kalian temukan. Kalian nanti menemukan pohon apa. Kemudian kalian bisa gambar, bisa tempel jadi seorang saintis. Oke? Nanti kita akan ketemu lagi. Dah, assalamualaikum. Baik, yang muda sekalian, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, kita akan berlanjut ke diskusi dalam forum grup yang sudah kita buat ya. Silakan bila ada pertanyaan, tanggapan, sanggahan atau apapun bisa diluapkan seluas-luasnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe.